lihat lagi yang mau IPO nih, yaitu saham IKPM, tapi statusnya masih pre-efektif, ini belum tentu IPO ya. Book building-nya sih sudah ada karena dia menunggu eh, private equity untuk masuk untuk membuat kinerjanya terlihat lebih bagus. Saat ini offering price-nya 160 sampai 180 dan ini berdiri di tahun 1978, perusahaan lama ini sebetulnya. Bergerak di bidang farmasi, sektornya healthcare, banyak ya bidangnya. Ini ada pabrik dikembangkan bagian laboratorium, riset, dan lain sebagainya. Ini Anda bisa pelajari ya di sini nih ya. Our business apa di sini? Pharmaceutical, ada OTC, ada prescription, ada consumer hair care, ada baby care, dan lain-lain. Oke, tujuannya kita di sini ini akan menghitung nilai wajar dari saham ini. Kalau kita lihat offering price itu 160 sampai 180, apakah harga itu murah atau wajar? Tapi umumnya sih banyakan mahal atau over value ya. Tapi kita akan hitung dengan metode Benjamin Graham, itu analisa fundamental. Nah, kita akan lihat ke sini. Oke. Nah, ini kita menggunakan buku Security Analysis dan Intelligent Investor. Dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Dan di sini ini ada rumusnya ya. Kita menggabungkan profit and loss, cash flow statement, dan balance sheet. Dan ada auditor's note. Nah, kalau kita lihat prospektus itu lengkap. Jadi di dalam bagian ini dari profit and loss dan cash flow kita akan mendapatkan free cash flow. Dari sisi balance sheet dan beberapa catatan di auditors itu kita mendapatkan surplus deficit balance sheet. Kita ekstrapolasi, diskon faktorkan dan government bond yield, dan kita proyeksi 10 tahun ke depan, kita terapkan margin of safety, dan kita akan mendapatkan dua nilai wajar tertinggi dan terendah. Nah, untuk melihat government bond yield, ini lihatnya di sini, 70,311. Anda juga bisa lihat di Bank Indonesia, ini ditenderkan tiap hari. Ini tenor 10 tahun ini adalah ukuran dari investor global atau benchmarknya investor global untuk mengukur risk dan reward daripada suatu investasinya. Dan itu terkait kepada kondisi makroekonomi dari suatu negara. Oke, sekarang kita akan menghitungnya dengan cara membongkar prospektusnya. Nah, prospektusnya kita bongkar. Oke, kita lihat pertama-tama adalah berapa saham yang beredar. Sebelum dia dijual ke publik 1,3 miliar, setelah dijual 337 juta atau ekivalen 20%, sehingga total outstanding share-nya menjadi 1,7 miliar, kurang sedikit ya. Oke, kita akan masuk ke laporan auditnya. Nah, di sini kita fokus ke aset lancar. Kita akan menghitung dua periode April dan full year 2022. April ini harus kita setahunkan. Kalau balance sheet tidak ada masalah, cuma kita harus keluarkan item-item yang tidak berkontribusi kepada cash flow. Itu pajak dibayar di muka, uang muka, dan beban dibayar di muka yang pada dasarnya itu hanya catatan akuntansi. Dan kita tidak melihat aset tidak lancar karena kita melihat yang liquid saja, ekivalen, cash to ekivalen ya. Ini adalah metodenya Benjamin Graham. Oke, kita bandingkan dengan utang jangka pendek, jangka panjang. Terus kita melihat P&L. P&L kita lihat di sini nih. Laba periode berjalan.
Oke, ini. Dan kemudian kita lihat apa yang termasuk hanya catatan akuntansi ini. Keuntungan kerugian investasi entitas asosiasi atau anak perusahaan afiliasi ya. Ini kalau yang minus ini harus kita pluskan, kalau yang plus kita minkan gitu. Oke, terus dia bayar dividen nggak? Ternyata ada nih. Dia membayar dividen. Tuh. Dividen 2021 sebesar sekian, 3561. Dan dividen 2022 ada juga 34. Oke. Nah, di sini kita lihat di cash flow, perolehan aktiva tetap ini dan ini. Tetapi lebih lengkapnya itu adalah kita lihat di laporan fixed asset. Di sini juga ada ya, ini kalau kita menghitung konservatif, kalau lebih dari 90 hari, ini sudah dianggap sudah tidak tertagih. Ya, di sini tahun 2022 lumayan ada 5,8 miliar, tahun 2023 itu 170 juta. Oke, sekarang kita lihat di aset. Nah, ini aset dalam pembangunan kita bisa keluarkan. Kemudian penyusutannya 3,8 tahun 2022 juga. Ini ada kita lihat perbedaan ya. Ada kenaikan yang cukup signifikan, yaitu membeli tanah 35 sehingga totalnya menjadi 3 tanah dan bangunan nih. Tanah dan bangunan dia beli di tahun 2023 dan tentunya akan terjadi kenaikan dalam jumlah hutang. Pasti akan naik hutangnya. Kalau kita lihat ke atas tadi naik nih hutangnya nih dari 193 ke 200, jadi ada kenaikan sekitar berapa tuh 20 miliar hampir ya, dan ada kenaikan 1 miliar. Oke, kita lihat lagi ke bawah lagi. Oke, udah, terus kita lihat breakdown dari P&L. Nah, breakdown P&L ini kita lihat ada yang signifikan nggak di sini? Ada di sini. Penghasilan, beban lain-lain, keuntungan, kerugian. Kalau dia minus kita keluarkan, kalau kita kembalikan 16, kalau dia plus kita keluarkan atau kurangi. Nah, oke. Sekarang kita akan menghitung dengan aplikasi. Kita punya aplikasi namanya EasyStock, Anda bisa download di Google Play Store. Nah, ini hanya bisa di-download di mobile phone, itu Samsung ya. Dan ini ada tutorialnya, Anda bisa pelajari tutorialnya. Dan ini kita akan running aplikasi. Kita akan lihat aplikasinya. Kalau Anda download di Google Play Store, EasyStock akan seperti ini. Kita hitung yang full year ya. Kita hitung full year-nya. Kita isi data-data perusahaan dulu. Kita klik centang hijau. Kita anggap pertumbuhannya 2%, government bond-nya sekian, belanja modalnya minus 30. Ini kan digabung nih. Ada capex, opex, depreciation, amortization, dan lain-lain. Ini Anda tulis income after tax-nya, listed stock, net current asset, berapa coba? Ada 160 nggak? Klik, warna hijau, cuma di bawah 50 perak. Terlalu mahal. Ini terlalu mahal dia. Oke, kita lihat yang 2023 kita bikin full year.
Oke, kita isi. Nah, ini harus disetahunkan ya. Harus disetahunkan. Anda isi semuanya. Ini tadi ada pelonjakan daripada CAPEX. Ini kan mencapai 70 miliar ya. Jadi memang cukup signifikan naiknya. Kita masukkan tentang jangka pendek, jangka panjang. Kita masukkan isi stok dan kita masukkan net current asset. Ini kelihatannya lebih jelek nih. Tadi kan cuma 50 perak ya. Betul negatif. Jadi di sini IKPM yang harganya 160, ini kalau lihat perhitungan dari dua rentang yang berbeda, bisa aja ini karena ini tahun 2023 tuh berakhir di bulan keempat dan kita akan tadi kita setahunkan. Kalau perusahaan cyclical ini kurang bisa dipegang yang 2023. Artinya nilai wajar tahun 2023 yang negatif. Tetapi kalau kita pakai nilai wajar yang periode 2022 yang full year, itu pun juga di bawah harga 160, hanya 50 perak. Oke, kita jumpa lagi